Di sebuah pulau kecil bernama Lemah Ireng, sebuah kabar mengejutkan menyebar cepat seperti angin laut yang membawa aroma misteri. Dina, gadis berusia 19 tahun yang dikenal pendiam dan sederhana, tiba-tiba menerima lamaran dari seorang pemuda bernama Rian, yang baru dikenalnya melalui aplikasi kencan. Dalam waktu singkat, keluarga kedua belah pihak berkumpul. Pak Tono dan Bu Rini, orang tua Rian, datang dari Pulau Kalimera membawa lamaran besar dan tradisi uang panai senilai ⅕ miliar rupiah. Masyarakat desa tak henti membicarakan hal ini. Tak hanya karena usia Rian yang lebih muda, tapi juga karena langkah cepat menuju pernikahan ini dirasa aneh dan terburu-buru. Meski sempat ragu, Dina akhirnya menerima lamaran itu. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari kisah yang lebih kelam daripada gelapnya malam di atas lautan Lemah Ireng. Malam itu, angin laut membawa aroma garam yang menusuk, seolah menjadi pertanda bagi perubahan besar dalam hidup Dina. Di teras rumah kayu sederhana, lampu temaram bergoyang-goyang tertiup angin menyinari wajahnya yang gugup. Rian, pemuda asing berusia 18 tahun yang baru dikenalnya lewat layar ponsel, kini berdiri di hadapannya, didampingi sepasang orang tua yang raut wajahnya sulit diterka. Pak Tono, dengan senyuman yang tampak tulus, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, membuka percakapan dengan suara berat yang penuh keyakinan. Kami datang jauh-jauh dari Kalimera untuk melamar Dina, ucapnya, suaranya menggema seperti sebuah pernyataan mutlak, membuat suasana hening seketika. Dina memandang kedua orang tuanya, mencari isyarat yang bisa menenangkan debaran jantungnya. Ayahnya, Pak Ali, hanya tersenyum tipis, sementara ibunya dengan tangan gemetar mengepalkan kain sarung yang dipakainya. "Ini keputusanmu, Dina," kata ibunya akhirnya dengan suara nyaris berbisik. Rian, yang selama ini hanya dikenal Dina melalui suara hangatnya saat sleep call dan candanya di layar ponsel, sekarang berdiri nyata di depan matanya. Wajahnya tampak muda dan polos, tapi sorot matanya menyiratkan keinginan yang kuat, seperti seseorang yang akan memperjuangkan apapun demi mencapai tujuannya. Takdir seperti menyeret Dina dalam arus yang tak bisa ia lawan. Dengan suara yang hampir tenggelam oleh detak jantungnya sendiri, Dina mengangguk pelan. "Aku menerima," katanya nyaris tanpa suara, namun cukup untuk membuat semua orang yang hadir terhenyak. Persiapan pernikahan berlangsung dengan kecepatan yang tak wajar. Dalam waktu seminggu, rumah kecil Dina dipenuhi oleh suara langkah, tawa, dan percakapan para tamu yang tak henti-hentinya membicarakan uang panai sebesar 500 juta rupiah yang dibawa keluarga Rian. Jumlah yang bahkan melebihi kebiasaan adat mereka. Namun di balik semua keriuhan itu, Dina merasa seperti terjebak dalam pusaran, tanpa sempat bernapas untuk bertanya, apakah ini benar-benar yang ia inginkan. Pada hari pernikahannya, saat ia berdiri di depan altar, mengenakan gaun putih sederhana dengan kerudung yang menjuntai hingga kakinya, Dina memandang Rian. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, entah itu ketakutan, harapan, atau firasat buruk yang samar, namun cukup kuat untuk membuat langkahnya terasa berat. Namun sebelum ia bisa mencari jawaban, hari itu telah menjadi milik mereka. Pernikahan yang dipenuhi senyum dan tawa itu mengiringi langkah Dina meninggalkan Lemah Ireng menuju Kalimera, tempat kehidupan barunya dimulai. Tak ada yang tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya membawanya ke sebuah rumah baru, tetapi juga ke dalam bayang-bayang yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Di rumah mertuanya di Kalimera, kehidupan Dina pada awalnya terasa seperti mimpi indah. Bu Rini menyambutnya dengan senyum keibuan yang hangat, sementara Pak Tono selalu memastikan kebutuhan Dina terpenuhi, dari makanan favoritnya hingga kenyamanan kamar pengantin yang dirancang begitu rapi. Dina merasa diterima, bahkan dimanjakan di keluarga barunya. Rian, meski sering sibuk dengan pekerjaan proyek yang mengharuskannya pulang larut malam, tak menunjukkan kasih sayangnya. Setiap pagi, ia menyempatkan waktu untuk membisikkan kalimat manis ke telinga Dina sebelum berangkat bekerja. Dina merasa dicintai, dan rumah besar bercat putih itu perlahan mulai terasa seperti rumah sejati baginya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada getaran aneh yang tak dapat ia jelaskan. Mata Pak Tono kadang terlalu lama menatapnya, senyuman hangatnya terkadang terasa terlalu dalam, tapi Dina mengabaikannya. Menganggap itu hanya perasaan canggung karena baru beradaptasi dengan keluarga baru. Di malam-malam yang sunyi, Dina sering duduk di teras, menatap langit Kalimera yang dipenuhi bintang,
Berpikir betapa beruntungnya ia memiliki kehidupan seperti ini. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa kebahagiaan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan rahasia dan bayangan gelap yang siap menerkam. Kehidupan yang awalnya terasa indah perlahan berubah ketika Dina mulai merasakan kejanggalan yang sulit ia pahami. Semuanya dimulai di suatu sore ketika ia sedang mencuci piring di dapur. Pak Tono tiba-tiba datang menghampirinya dengan sebatang rokok yang menggantung di bibirnya. "Dina, kamu tampaknya cepat beradaptasi di sini, ya," katanya. Suaranya terdengar santai, namun ada nada tertentu yang membuat bulu kuduk Dina meremang. Sebelum Dina sempat menjawab, Pak Tono menghembuskan asap rokok ke wajahnya, sengaja atau tidak, hingga membuatnya terbatuk-batuk. Sesaat kemudian, dunia Dina berputar dan gelap. Ketika Dina sadar, ia sudah berada di kamar tidurnya. Bu Rini tampak cemas di sisinya, mengelus rambutnya dengan lembut. "Kamu terlalu lelah, Nak," kata Bu Rini, tapi nada suaranya terdengar seperti menutupi sesuatu. Sejak hari itu, Dina sering mengalami pusing tanpa sebab, mimpi buruk yang mencekam, dan perasaan diawasi saat sendirian di rumah. Di dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut kamar, mendekat perlahan, lalu hilang saat ia terbangun dengan keringat dingin. Pak Tono, dengan nada penuh perhatian, suatu hari bertanya, "Mungkin ada yang salah dengan kalung itu, Dina? Coba kamu lepas dulu, siapa tahu gangguan itu berkurang." Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dina merasa harus menuruti permintaan itu, meski ia tak tahu alasannya. Namun setelah kalung itu dilepas, bukannya merasa lega, Dina justru merasa ada sesuatu yang lebih gelap mulai mendekati dirinya. Perlahan namun pasti, seperti bayangan yang tak dapat ia hindari. Sesuatu yang tak ia pahami, tapi ia tahu bahwa itu sedang mengincarnya. Ketika kalung itu dilepas dari leher Dina, keheningan di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Awalnya, ia merasa sedikit lega. Mimpi buruknya mulai jarang menghampiri dan suara-suara aneh yang sering ia dengar seolah menghilang. Namun, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih halus namun lebih mencekam. Tatapan Pak Tono yang kini terasa lebih intens, lebih sering, dan lebih sulit Dina hindari. Pak Tono mulai mendekati Dina dengan cara yang tak pernah ia duga. Ia memberikan perhatian lebih, menawarkan bantuan di saat-saat kecil seperti memindahkan kursi, atau bahkan hanya sekadar menemani Dina berbincang di teras. Dina mencoba menganggap semuanya sebagai bentuk kebaikan seorang mertua, tapi hatinya selalu gelisah setiap kali pria itu ada di dekatnya. Hingga suatu malam, saat rumah sudah sunyi dan Rian belum juga pulang, Dina mendapati dirinya terjebak dalam percakapan panjang dengan Pak Tono di ruang tamu. Suara pria itu terasa terlalu menenangkan, seperti melodi yang perlahan-lahan menyeretnya ke dalam jurang tanpa ia sadari. Dina tak mampu menjelaskan perasaan yang menyelimuti dirinya, antara ketakutan, kebingungan, dan daya tarik aneh yang tak bisa ia lawan. Hubungan itu tak pernah ia inginkan, tapi juga tak mampu ia hentikan. Pak Tono selalu tahu cara mematahkan argumen Dina, selalu tahu kata-kata yang tepat untuk membuat Dina diam dalam rasa bersalah. Setiap kali Dina mencoba menjauh, ia merasa seperti terhisap kembali oleh kekuatan tak terlihat yang terus mengikatnya, membuatnya tak berdaya. Dan ketika perutnya mulai membesar, Dina tahu bahwa semua ini telah melewati batas yang tak bisa ia perbaiki. Namun, ia terlalu takut untuk melawan, terlalu malu untuk mengaku, dan terlalu terikat oleh rasa bersalah yang semakin dalam setiap harinya. Bayangan gelap di dalam rumah itu kini benar-benar telah menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, suasana di rumah mertuanya mendadak berubah. Rian dengan senyum lelah tapi penuh semangat, muncul di pintu bersama dua sosok yang membuat jantung Dina hampir berhenti. Pak Ali, pamannya dan orang tua Dina kini berdiri di ambang pintu, membawa kehangatan yang sekaligus menggetarkan hatinya. "Surprise, Dina," kata Rian dengan suara ceria. "Aku pikir kamu pasti senang mereka datang, apalagi dengan waktu persalinan yang semakin dekat." Dina memaksakan senyum, menyembunyikan debaran di dadanya. Kehadiran Pak Ali adalah hal yang paling ia takutkan. Pria itu, yang dikenal sebagai dukun di kampungnya, memiliki mata tajam yang seakan bisa menembus rahasia terdalam seseorang. Ajeng, teman lama Dina yang ikut datang, segera memeluknya erat. "Aku kangen banget, Din. Kamu kelihatan cantik tapi kok kayaknya agak pucat ya?" katanya dengan nada ceria yang membuat Dina hampir ingin menangis. Di malam itu,
Saat semua duduk bersama menikmati hidangan sederhana yang dimasak Bu Rini, Dina tak bisa melepaskan pandangannya dari Pak Ali. Mata pria itu berkeliling ruangan, meneliti setiap sudut, setiap detail. Ketika pandangan mereka akhirnya bertemu, Dina merasa seperti dirinya tertangkap basah. Pak Ali tidak bicara apa-apa, tapi Dina tahu sesuatu di dalam dirinya telah terbaca. Pak Tono, yang duduk di sudut dengan sikap lebih pendiam dari biasanya, sesekali melirik ke arah Dina. Wajahnya tetap tenang, tapi Dina bisa merasakan ketegangan di udara, seperti tali yang siap putus kapan saja. Malam itu, Dina mencoba tidur lebih awal, tapi rasa gelisah tak kunjung hilang. Ia tahu, kedatangan keluarganya ini bukan hanya sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengguncang dunianya lebih dari apa yang sudah ia alami. Dan kali ini, ia merasa tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, Pak Ali mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Ia memanggil Dina untuk duduk bersamanya di ruang tengah, sementara yang lain mulai beranjak ke kamar. Di hadapan Dina, ia membuka kantong itu, memperlihatkan benda-benda kecil seperti manik-manik dan dedaunan yang tampak biasa, tapi mengeluarkan aroma mistis yang membuat Dina merasa sesak. "Dina," suara Pak Ali terdengar pelan namun tegas. "Di mana kalung yang dulu selalu kamu pakai?" Pertanyaan itu menghantam Dina seperti gelombang besar. Ia tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Pak Ali menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh kewaspadaan. "Kalung itu bukan benda biasa. Ada sesuatu yang melindungimu dari awal. Tapi aku merasakan energi di rumah ini berubah sejak kamu melepaskannya. Ceritakan semuanya, Dina." Dina ingin berbohong, ingin mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Ketika ia mencoba bicara, hanya air mata yang mengalir. Ia tidak tahu apakah ini karena ketakutannya pada Pak Ali, rasa bersalah yang menumpuk, atau karena rahasianya kini sudah begitu dekat dengan ujung pengungkapan. Di sudut ruangan, Pak Tono mengintip dari balik pintu, wajahnya penuh ketegangan. Ia tahu bahwa waktu untuk menyembunyikan segalanya semakin habis. Pak Ali menutup matanya sejenak, lalu dengan suara yang dalam ia berkata, "Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Dan aku akan mencari tahu apa itu." Kata-kata itu menggema di kepala Dina. Rahasia yang ia kubur dalam-dalam kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pak Ali mulai mempersiapkan ritual kecil di ruangan itu, membuat Dina sadar bahwa tak ada jalan untuk lari. Bayangan gelap yang selama ini membayangi hidupnya kini mulai menampakkan wujudnya sedikit demi sedikit di depan mata semua orang. Ritual yang dipimpin oleh Pak Ali dimulai di tengah malam. Ruang tengah rumah itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi suasana mencekam. Aroma kemenyan memenuhi udara, sementara mantra-mantra Pak Ali bergema seperti dentuman yang menembus dinding keheningan. Dina duduk di sudut, tubuhnya gemetar, sementara Bu Rini dan Ajeng memegangi tangannya, berusaha menenangkan kegelisahannya. Pak Ali menaburkan abu di sekeliling ruangan, lalu berhenti di depan Pak Tono yang berdiri dengan wajah tegang. "Ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" tanya Pak Ali, suaranya dingin tapi tajam. Pak Tono menggeleng, tapi pandangannya tak bisa lepas dari tanah yang Pak Ali injak. Gerak-geriknya semakin gelisah, dan keringat mulai mengalir di dahinya. "Tidak ada," jawabnya singkat, namun suaranya gemetar. Mantra terus dilantunkan hingga tiba-tiba lampu ruangan berkedip-kedip. Dina menjerit kecil saat merasakan hembusan dingin yang tak masuk akal. Pak Ali berhenti, menatap Dina dengan tajam. "Bayangan gelap itu bukan hanya mengikutimu, Dina. Ia berasal dari seseorang di rumah ini," katanya, lalu berbalik menghadap Pak Tono. Di saat itu, seolah waktu berhenti. Bu Rini mendekati suaminya, matanya penuh kebingungan. "Tono, apa maksudnya ini?" tanyanya, namun suaranya bergetar. Pak Tono mencoba menghindari tatapan semua orang, tapi tekanan itu terlalu besar. Akhirnya, ia berteriak, "Cukup, jangan teruskan." Suaranya bergema, mengguncang ruangan itu. Ia mengakui segalanya, hubungan gelapnya dengan Dina, pengaruh ilmu pengasihan yang ia gunakan, dan bagaimana ia telah melewati batas yang tak bisa dimaafkan. Rian, yang baru tiba dari perjalanan proyek, mendengar pengakuan itu dan langsung menyerang Pak Tono dengan amarah yang tak terkendali. Perkelahian pun terjadi, suara benda jatuh dan teriakan memenuhi rumah. Pak Ali mencoba melerai, namun konflik itu seperti badai yang tak bisa dihentikan. Di tengah kekacauan, Pak Ali mengambil kalung Dina yang sebelumnya disimpan oleh Pak Tono. "Ini sumber kekuatanmu," katanya, suaranya penuh kemarahan.
Ia menghancurkan kalung itu dengan mantra terakhirnya, dan seketika suasana di rumah berubah menjadi sunyi. Namun, keheningan itu bukan akhir dari segalanya. Dina hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa kehidupannya kini telah runtuh, dan rahasia yang ia simpan kini menjadi beban yang tak terhapuskan. Tapi dalam diam itu, ia tahu bahwa badai ini belum sepenuhnya berlalu. Pak Tono diusir dari rumah, wajahnya penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Bu Rini, yang telah lama menganggap suaminya sebagai pilar keluarganya, kini berdiri terpaku, tubuhnya lemas, hatinya hancur. Perasaan cinta dan pengkhianatan bercampur menjadi luka yang tak akan pernah sembuh. Dina, dengan langkah perlahan, pergi menuju rumah orang tuanya di Lemah Ireng. Setiap langkahnya terasa berat, seakan setiap jejak kaki yang ia tinggalkan menyiratkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Kehamilannya yang semakin besar menambah beban di pundaknya, namun yang lebih berat adalah rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Ia ingin melupakan semuanya, tapi bayang-bayang Pak Tono dan rahasia kelam yang telah terungkap terus menghantuinya. Di Lemah Ireng, Dina mencoba memulai hidup baru, menikah lagi dengan Rahman, seorang duda baik hati yang memperlakukannya dengan penuh kasih. Namun, meski semuanya tampak lebih baik, bayang-bayang masa lalu tetap mengikuti. Setiap malam, ketika dirinya terjaga dalam kesunyian, perasaan bersalah itu kembali datang. 2 tahun setelahnya, Rian kembali ke Lemah Ireng dengan kabar yang mengguncang. Orang tua Rian, yang pernah mendukung pernikahan mereka, telah meninggal dalam tragedi yang mengejutkan. Dan dalam pengungkapan itu, terungkap bahwa Pak Ali, dukun yang selama ini membantu mereka, memiliki peran besar dalam tragedi itu. Dina terdiam, terperangah. Satu persatu kepingan puzzle kehidupannya mulai tersusun. Ia tak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan bahwa masa lalunya, meskipun telah ia coba kubur, tetap hidup dalam dirinya. Pesan moral yang bisa dipetik adalah bahwa setiap pilihan yang kita buat, tak peduli seberapa kecilnya, akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Terkadang, kita harus menghadapi kenyataan pahit, namun itu adalah bagian dari perjalanan menuju penyembuhan. Jangan pernah lari dari masa lalu, karena hanya dengan menghadapinya, kita bisa menemukan kedamaian. Like dan subscribe untuk kisah yang lebih mendalam tentang kehidupan dan pengorbanan.